Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama saya nggak eh, buka channel lagi ya. Udah lama udah nggak bikin video-video lagi. Nah sekarang saya mau ngasih tahu ke sahabat mimpiku bahwasanya jika antum semua punya pertanyaan, jika antum semua punya unek-unek yang ketika setelah beres mimpi itu terkadang mimpinya terasa buruk, terkadang mimpinya terasa baik gitu ya, tapi nggak tahu tafsirnya, bisa dilihat di mimpiku.web.id. Nanti dilihat di sebelah mana ya, ya nanti pokoknya di deskripsi juga nanti ada ya linknya, bisa diklik ya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita cerita mimpi, apakah mimpi itu sebenarnya bermanfaat sih? Ya, ada mimpi yang bermanfaat, ada juga mimpi yang tidak bermanfaat ya. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qtaraba zaman, ketika zaman di sini maksudnya adalah hari kiamat ya. Ketika telah dekat hari kiamat itu, ru'yal mu'min ya, lam takad ru'yal mu'min taktib, hampir-hampir mimpi seorang mukmin itu tidak pernah berdusta, atau hampir-hampir mimpi seorang mukmin gitu ya. Tiap-tiap mukmin ketika bermimpi hampir-hampir mimpinya itu bukan mimpi dusta atau yang disebut dengan mimpi nyata gitu ya. Terus kemudian Rasulullah melanjutkan, waru ya mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, dan mimpi seorang mukmin itu adalah bagian, salah satu bagian dari 46 kenabian ya. Jadi bukan berarti bukan berarti seorang mukmin yang bermimpi kemudian mimpi itu nyata dia adalah seorang nabi, bukan. Ini maksudnya seorang mukmin ketika bermimpi hampir-hampir tidak pernah mimpi yang bukan nyata, atau nggak pernah mimpi kosong, bukan nggak pernah, hampir-hampir tidak bermimpi kosong, tetapi ya mimpinya ada maknanya atau ada tafsirnya, dan itu hanya terjadi di mukmin. Ingat ya, hanya terjadi di mukmin ya. Adapun di selain mukmin itu tidak terjadi. Dan itu adalah salah satu mukjizat Rasulullah, yang mana mukjizatnya ini berefek kepada para pengikutnya gitu ya. Bukan berarti pengikutnya adalah seorang nabi karena ini tanda dari kenabian terus kemudian pengikutnya jadi nabi, enggak. Sebagai contoh ya, di dalam ayat iqtarobatis sa'atu wa syaqqal qamar, sini sa'ah artinya sama dengan zaman, itu hari kiamat. Ketika telah dekat hari kiamat, maka terpecahlah bulan ya, diantaranya terpecah bulan. Nah, apakah bulan menjadi nabi? Tidak, itu hanya salah satu tanda kenabian ya. Jadi bulan ini adalah salah satu tanda kenabian. Sebagaimana mimpi seorang mukmin, ini juga salah satu tanda kenabian. Mujizatnya siapa ya? Mujizatnya Rasulullah. Oleh karena itu, ini hanya terjadi pada seorang mukmin. Makanya yang baca tafsir mimpi itu hanyalah orang Islam ya, karena selain orang Islam mungkin ini tidak akan bermanfaat gitu ya. Hanya orang yang beriman atau mengimani tentang ajaran Rasulullah SAW yang akan berpengaruh ataupun akan cocok dengan tafsir tersebut. Jadi ini bukan ilmu kejawen, bukan ilmu yang lain-lain yang istilahnya tidak ada dalilnya atau suatu kesyirikan. Asalnya mimpi itu adalah sesuatu yang goib ya. Dan hal yang goib itu kita nggak bisa menerka-nerka kecuali kita belajar. Belajar dari siapa? Ya dari gurunya dong. Gurunya siapa? Ya Rasulullah. Ya, jadi kita harus pelajari dulu untuk menafsirkan mimpi, cara menafsirkan Quran, cara menafsirkan Quran dengan hadis, cara menafsirkan Quran dengan Quran ya. Harus belajar dulu ya, sehingga tahu oh ini dalilnya dari ini dalilnya dari ini gitu ya. Seperti itu. Dan tidak semuanya memang orang bisa seperti itu. Oleh karena itu kami telah merangkum di dalam situs mimpiku.web.id, tafsir mimpi sesuai sunnah. Oke, kemudian kita bahas bahwasanya mimpi itu ada 3, yaitu mesti di dalam hadis yang tadi juga, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, aru'ya thalathun. Jadi mimpi itu terbagi 3. Yang pertama adalah hadithun nafs, yaitu perkataan hati. Misalkan waktu sebelum tidur kita berangan-angan besok mau olahraga gitu ya. Nah, mimpinya jadi lagi lari, mimpinya lagi sepeda. Nah, itu adalah perkataan hati. Yang kedua adalah takhwifus syaitan. Ya, takhwifus syaitan adalah penakut-nakutan dari setan.
ada seorang yang pernah bertanya kepada Rasulullah tentang dirinya ya mengejar-ngejar kepalanya dipenggal sama seseorang. Terus kata Rasulullah, jangan kamu ceritakan mimpi buruk tersebut. Kenapa? Kenapa Rasulullah tahu itu mimpi buruk? Karena Rasulullah tahu itu tidak ada tafsirnya. Jadi itu bukan mimpi yang nyata. Itu salah satu mimpi yang kosong atau mimpi yang dibuat oleh setan ya. Kemudian yang ketiga adalah wa busyra minallah. Dan mimpi yang ketiga adalah mimpi yang datangnya dari Allah sebagai berita gembira. Bukan berarti berita gembira di sini mimpinya mimpi selalu mimpi baik, enggak ya. Mimpi buruk pun ketika mimpi itu adalah nyata, maka itu berita dari Allah, suatu berita gembira. Contohnya ketika Nabi Yusuf menafsirkan mimpi rajanya, yang mana mimpi rajanya sebenarnya adalah tafsirannya buruk ya, karena 7 tahun kekeringan. Tetapi di situ adalah busra minallah ya, kebaikan dari Allah, yang mana dengan tafsir dengan mimpi yang buruk tersebut bisa berjaga-jaga bagaimana sih untuk menghadapi mimpi tersebut. Perlu kalian tahu bahwasanya tafsir daripada mimpi itu tidak bisa dirubah, yaitu kenabian itu tidak bisa dirubah. Misalkan Rasulullah mengatakan bahwasanya di masa depan akan ada sebuah hewan yang mana banyak pelananya, gitu ya, banyak pelananya. Itu yang dimaksudkan adalah mobil ya, sekarang itu adalah mobil. Nah itu tidak bisa, takdirnya tidak bisa dirubah. Tapi kita bisa berjaga-jaga dengan bagaimana cara untuk tidak mudorot seperti itu. Jadi suatu mimpi buruk pun tetap itu adalah busyra minallah ketika mimpi itu adalah mimpi nyata. Oke, bagaimana cara membedakan itu mimpi nyata atau bukan? Ya nanti silahkan ditonton di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jika itu bermanfaat, mohon di like, di subscribe, dan mohon dibunyikan loncengnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa dikunjungi mimpiku.web.id.